Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 289, kekhawatiran Wan Jia. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini dengan gamblang, namun arogansi nadanya terlihat jelas. Bahkan, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan status keluarga Zhang di ibu kota, merupakan kehormatan besar bagi siapapun untuk memanjat pohon besar ini. Dan itu sudah dekat. Tidak apa-apa baginya untuk mengatakan ini kepada siapapun, tetapi dia sendiri tidak boleh mengatakan ini kepada Lin Yu. Karena bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak mempertimbangkan keluarga dan berani menjadi musuh ribuan melihat cabang zaitun dari keluarga Zhang mereka. Maaf, Anda melebih-lebihkan nilai reputasi keluarga Zhang Anda. Lin Yu mencibir, menurut pendapat saya, tidak sebaik beberapa batu di kotak ini untuk memanjat hubungan antara keluarga Zhang Anda. Menarik. Apa katamu? Zhang Yihong menamparkan meja dengan pop, dan berkata dengan marah, maksudmu keluarga Zhang kita tidak sebagus beberapa batu pecah di matamu. Dia ingin memamerkan nama keluarga Zhang, tetapi dia tidak menyangka itu akan memalukan. Ini yang kamu katakan. Karena kamu mengakui bahwa ini hanya beberapa pecahan batu, tolong singkirkan agar tidak malu di sini. Lin Yu berkata dengan santai, maaf. Ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan menjagamu. Jelas, Lin Yu sudah mengusirnya. Oke, kamu He Jiarong, aku belum pernah melihat orang gila sepertimu. Zhang Yihong ingin meneriaki Lin Yu, atau bahkan melawan, tetapi karena kehadiran Ye Qingmei, dia menahan amarahnya, dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, kalau begitu kamu membuat harga, berapa yang akan kamu jual? Jika kamu tidak menjualnya, kamu tidak akan menjualnya untuk mendapatkan uang. Lin Yu berkata dengan ringan dengan kepala terangkat tinggi. Dia tidak kekurangan uang, dan nilai pedang ini jauh melebihi apa yang dapat diukur dengan uang, jadi dia tidak menjualnya untuk berapa banyak uang yang dia berikan kepadanya. Kamu, wajah Zhang Yihong memerah. Tuan He, jangan khawatir, pikirkan lagi. Su tua berdiri dan tersenyum, tidak ada gunanya kamu menyimpan benda ini di tanganmu sendiri, dan itu bisa membuatmu kesusahan. Apakah kamu mengancam saya? Lin Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin, menyela dia secara langsung. Jangan berani, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Su Yaya tua tersenyum. Apakah ini masih ancaman baginya? Apakah mungkin menyinggung sosok perwakilan generasi baru keluarga Zhang? Dapatkah dia mendapatkan buah baik dari He Jiarong? He Jiarong, pedang ini adalah dewa, tidak semua orang pantas mendapatkannya. Bahkan jika kamu membiarkannya di tanganmu secara paksa, tidak akan pernah ada hasil yang baik pada akhirnya. Zhang Yihong juga menggema dengan dingin, dengan nada suara tertentu. Rasa ancaman. Sejak dia masih kecil, dia menyukai senjata berat kuno, dan dia juga memiliki beberapa pedang terkenal dan pedang aneh di tangannya. Ketika dia mendengar bahwa salah satu dari 10 pedang terkenal sekarang tersedia, dia tentu tidak sabar untuk mengambilnya sendiri. Semakin banyak kau mengatakan ini, aku akan menyimpannya. Aku hanya ingin melihat hasil seperti apa yang bisa dicapai. Lin Yu tersenyum meremehkan. Saya tidak tahu apa itu. Zhang Yihong mengabaikannya lagi dan meninggalkan sepatah kata pun dan berjalan keluar dengan marah. Zhang Dasao. Su tua buru-buru mengikuti dan berkata dengan heran, apakah kita pergi begitu saja? Apalagi yang bisa saya lakukan jika saya tidak pergi seperti ini? Saya tidak mendengarkan dia tidak menjualnya. Zhang Yihong memelototinya dengan marah. Mari kita pikirkan cara lagi. Su tua membujuk, merasa sedikit terkejut. Keluarga Zhang Anda yang bermartabat bahkan tidak bisa berurusan dengan anak seperti itu. Saya dengar Anda tidak pandai berkelahi.
Kembali dan bicarakan tentang itu. Zhang Yihong menatapnya dengan marah. Dia bukan tipe pemuda bebal yang dipikirkan Su tua. Dia belajar seni dari tuannya ketika dia masih muda, dan menjadi ahli seni bela diri. Dia menjadi kapten korps pengawal pusat di usia muda, mengandalkan lebih dari kekuatannya sendiri. Juga memiliki strategi yang luar biasa, dan dengan Ye Qingmei, dia tidak pandai mendapatkan terlalu banyak konflik dengan Lin Yu. Jadi masalah ini hanya bisa dibahas dalam jangka panjang. Tuan, Zhang Yihong ini bukan orang biasa. Setelah Zhang Yihong dan yang lainnya pergi, Li Zhensheng berjalan mendekat dan berkata kepada Lin Yu dengan sedikit cemas, "Saya mendengar bahwa dia adalah anggota dari Korps Pengawal Pusat, dan dia telah belajar seni bela diri dari seorang ahli ketika dia masih kecil. Dia luar biasa." Resimen keamanan. Lin Yu sedikit mengernyit, tidak terlalu tertarik pada keterampilan Zhang Yihong, tidak peduli betapa luar biasanya dia tidak akan menjadi luar biasa. Dia hanya lebih tertarik pada identitas resimen keamanan Zhang Yihong. Dia telah mendengar tentang resimen keamanan ini. Mengetahui bahwa ini adalah sekelompok orang yang berspesialisasi dalam membela pemimpin, itu setara dengan keberadaan tentara hutan kekaisaran kuno. Dengan cara ini, semua yang berhubungan dengan Zhang Yihong adalah tokoh inti yang menguasai kekuatan Tiongkok, tidak heran dia setenar Chu Yunxi. Tidak heran jika keluarga Chu sangat ingin menikahi keluarga Zhang mereka. Zhang Yihong telah mencapai prestasi seperti itu di usia muda. Masa depan secara alami tidak terbatas, dan dia mungkin adalah kepala keluarga. Tetapi tampaknya orang yang akan dinikahi Chu Yunwei bukanlah dia, jika tidak, Chu Xilian pasti akan menyebutkannya. Tidak apa-apa, kami tidak melakukan sesuatu yang ilegal, dan kami tidak takut pada mereka. Meskipun Lin Yu berkata demikian, dia diam-diam menjaga hatinya, mengetahui bahwa dia akan selalu waspada terhadap keluarga Zhang di masa depan. Pada saat ini, di Qianzitang di distrik Nancheng, Wan Weiyun berjalan mondar-mandir dengan tergesa-gesa, ekspresinya sangat cemas. Dia telah memberikan otoritas penuh kepada beberapa muridnya kepada pasien. "Weiyun, kenapa kamu memanggilku kembali dengan terburu-buru?" Pada saat itu, Wan Xilin tiba-tiba masuk dari luar. Dia baru saja duduk di rumah teman lama untuk waktu yang singkat, dan Wan Weiyun menelepon dan buru-buru memanggilnya kembali. "Obat mujarabnya bagus. Dokter ajaib, Anda kembali. Obat mujarabnya bagus." Pasien pertama buru-buru bangun untuk menyapa Wan Xilin dengan hormat. Kemanapun pasien menemui dokter, itu seperti budak majikan. Tidak mungkin, Wan Xilin adalah orang yang memperlakukan para pemimpin besar, jadi mereka secara alami harus menghormatinya. "Haha, halo." Wan Xilin melambai pada mereka dengan tangan di belakang punggungnya meskipun wajahnya lembut, dia tetap merasa superior. "Ayah, kamu kembali." Wan Weiyun buru-buru menyapanya, lalu menggiring ayahnya ke kamar dan menutup pintu. "Ayah, acara besarnya tidak bagus. Pernahkah kamu mendengar bahwa He Jiarong membantu pasien cacat keluarga Li?" Begitu memasuki rumah, Wan Weiyun bertanya dengan tidak sabar. "Yang mana yang cacat?" "Bajingan kecil itu, Li Qianjue." Wan Xilin mengangkat alisnya, seolah dia belum mengetahuinya. "Ya, kudengar bocah ini He Jiarong menggunakan metode akupuntur Singnao Kei Kiao untuk membantunya sembuh. Mereka yang mengolah limbah akan bangun." Wan Weiyun buru-buru berkata. "Bangun? Bagaimana ini bisa terjadi?" Wan Xilin agak terkejut. "Meskipun aku belum bangun, itu benar-benar meningkat. Jika tren ini berlanjut, aku mungkin benar-benar bangun suatu hari nanti." Nada suara Wan Weiyun penuh dengan kekhawatiran. "Kamu juga tahu bahwa Li Qianxuan ini mampu. Teman-teman, jika begitu dia bangun, berdasarkan situasi keluarga Wan Li yang tidak sesuai, apakah menurutmu dia bisa membiarkan kita pergi? Mungkin ketika kakak tertua saya dan saya bertambah tua, kami akan dapat memeras keluarga kami dalam waktu kurang dari 3 tahun pecah. Sekarang Xiao Chuan lumpuh.
Kedua anak dari keluarga kakak laki-laki tertua, satu tidak berguna dan satu tas jerami, tidak dapat didukung oleh Ah Do. Kita harus merencanakan ke depan dan bersiap lebih awal, ayah. Wan Weiyun tahu bahwa kemakmuran Wan Jia adalah hasil kerjasama dan kerjasama ayah dan pamannya. Kemampuan bisnis dan perencanaan strategis sang paman, keterampilan medis ayahnya, dan manajemennya, menjadikan Wan Jia kapal besar ini berlayar di lautan perdagangan selama bertahun-tahun. Pada generasi dirinya dan kakak tertuanya Wan Weichen, model kolaborasi semacam ini masih ada. Dijamin kapal besar Wan Jia tidak akan terbalik, tetapi di generasi berikutnya, bakatnya layu. Putranya tidak terlalu berbakat dalam pengobatan, dan dia dipukul hingga lumpuh oleh Lin Yu. Putra tertua kakak laki-laki itu, Wan Xiaoyue, memiliki kepribadian yang terkendali. Buang-buang uang, tidak bisa kentut dengan 3 kaki, dan putra kedua, Wan Xiaofeng, adalah idiot. Dia tahu sepanjang waktu. 3 orang bersama tidak cukup bagi Li Qianjue untuk bertarung sendirian. Awalnya, Li Qianjue menjadi vegetatif, dan semua orang di keluarga Wan merasa lega, tetapi tiba-tiba He Jiarong muncul dan melawan keluarga Wan mereka di mana-mana. Pada saat ini, dia bahkan membantu keluarga Li. Dipaksa mati. Wan Xilin juga tahu pro dan kontra. Setelah mendengar perkataan putranya, dia langsung cemberut, dengan kebencian di matanya, kebencian baru dan kebencian lama, membuatnya ingin menebas Lin Yu 1000 pedang. Ayah, kali ini kita harus menyingkirkan anak ini dengan cara apapun. Kata Wan Weiyun dingin, membungkuk pada dirinya sendiri. Bum bum bum. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Siapa? Wan Weiyun mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Tuan, Xiao Shanzi ada di sini dan ingin bertemu denganmu. Suara muridnya datang dari luar pintu. Apa yang dia lakukan? Biarkan dia pergi, aku tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Wan Weiyun berteriak dengan suara marah. Xiao Shanzi adalah bajingan kecil dari generasi ini, ada beberapa hal sepele yang akan digunakan Wan Weiyun di hari kerja, jadi dia sering berhubungan dengannya. Ketika tidak ada gerakan di luar, Wan Weiyun menoleh dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, saya harus meminta kakak untuk melakukannya kali ini." Dia tidak tahu. Bum bum bum. Tanpa diduga, dia belum selesai berbicara, dan ada ketukan di pintu tepat di luar. Wan Weiyun sangat marah dan meraung, tidak ada akhir, apa ini? Muridnya sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berkata, "Guru, Xiao Shanzi berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu, dan kamu akan sangat bahagia setelah melihatnya." "Jangan lihat. Biarkan dia pergi," kata Wan Weiyun dengan marah. "Lupakan, suruh dia masuk." Wan Xilin melambai padanya. Wan Weiyun merengut dan berkata dengan dingin, "Oke, biarkan dia masuk." Setelah beberapa saat, muridnya membawa masuk seorang pemuda dengan pipi monyet paruh tajam, rambutnya diwarnai, seperti burung beo. "Wan Lao, kamu juga di sini." Xiao Shanzi menyenangkan Wan Xilin dengan senyuman. "Ada apa? Katakan." Wan Weiyun memotongnya dengan marah. "Kakak Wan, biarkan aku menunjukkan hal yang baik padamu." Xiao Xiaozi berkata dengan riang, "Apakah kamu punya pisau?" "Pisau?" Wan Weiyun mengerutkan kening dan berkata dengan hati-hati, "Kamu ingin pisau untuk apa?" "Hei, kamu akan tahu sebentar lagi." Dia menoleh, melihat pisau di atas meja di sebelahnya, matanya bersinar, dan berkata, "Pedang juga baik-baik saja." Setelah berbicara, dia segera berjalan untuk mengambil pedang di atas meja dan menebas lengannya, menyebabkan luka di lengannya, darah mengalir. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ekspresi Wan Weiyun tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia melindungi Wan Xilin. "Jangan gugup. Kamu akan tahu sebentar lagi." Xiao Shanzi berkata, mengeluarkan salep dari sakunya, menggigitnya terbuka dengan mulutnya, lalu mengoleskannya ke luka di lengannya. Pendarahan berhenti dalam beberapa detik setelah luka yang mengeluarkan darah,
dan lukanya sudah sangat cepat. Kecepatan mengembun menjadi keropeng. Wajah Wan Weiyun dan Wan Siling kaget, wajah mereka sangat luar biasa. Wan Weiyun buru-buru bertanya, apa yang kamu pegang di tanganmu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.